Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fauzia dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini YIN Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai konsep kurikulum PAUD. Yang pertama, hakikat kurikulum. Istilah kurikulum berasal dari kata kurir yang berarti pelari dan kurer tempat berpacu. Dalam dunia keolahragaan, kurikulum dapat diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari mulai garis start sampai garis finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Kurikulum mengandung dua hal pokok. Yang pertama, adanya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh anak didik atau siswa. Yang kedua, adanya tujuan utama, yaitu memperoleh ijazah sebagai hasil dari belajarnya. Dengan demikian, implikasinya terhadap praktik pengajaran, yaitu bahwa setiap siswa harus menguasai seluruh mata pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Awalnya, kurikulum dapat diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus diselesaikan dan dipelajari oleh seorang anak didik atau siswa untuk menempuh pendidikan di lembaga pendidikan, dengan kata lain memperoleh ijazah. Kurikulum yang dilaksanakan di PAUD dalam rangka membantu anak didik untuk mengembangkan potensi baik psikis atau fisik, meliputi moral, nilai-nilai agama, sosial, seni, kognitif, bahasa, emosional, dan kemandirian untuk siap memasuki pendidikan dasar. Selanjutnya, perkembangan hakikat kurikulum. Kurikulum sebagai pengalaman belajar. Yang pertama, kurikulum menekankan pada semua pengalaman belajar yang diterima siswa dan mempengaruhi perkembangan hidupnya. Yang kedua, kurikulum menekankan pada semua kegiatan dan pengalaman belajar yang diterima siswa melalui sekolah, mencakup kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Perubahan hakikat kurikulum. Kurikulum tidak hanya sebatas pada mata pelajaran atau subjek matter saja, akan tetapi seluruh kegiatan belajar, pengalaman siswa di sekolah, dan segala aspek yang mempengaruhi mereka di sekolah seperti guru, kepala sekolah, ruang kelas, mata pelajaran atau alat-alat pelajaran dan lain-lain, bersama guru atau tidak, berkenaan dengan pelajaran secara langsung atau tidak, untuk mencapai hasil yang dimilikinya sebagai pengalaman belajar bagi siswa atau anak didik. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, bahwa kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan pengembangan, serta cara yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan agar tercapainya tujuan pendidikan tertentu. Fungsi kurikulum. Pada dasarnya, kurikulum berfungsi sebagai acuan atau pedoman. Bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan proses pembelajaran. Terdapat 6 fungsi kurikulum. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Mengandung arti bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menjadikan siswa memiliki sifat well-adjusted, yaitu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Yang kedua, yaitu fungsi integrasi. Mengandung arti bahwa kurikulum adalah alat pendidikan yang menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Oleh karena itu, anak didik harus memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan diterima berintegrasi dengan masyarakatnya. Yang ketiga, ada fungsi diferensiasi, yang berarti bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan
mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu anak didik, karena setiap anak didik memiliki perbedaan baik dari aspek fisik maupun psikis yang harus dihargai dan dilayani dengan baik. Yang keempat, ada fungsi persiapan, bermakna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa ke jenjang selanjutnya. Yang kelima, ada fungsi pemilihan, memiliki arti bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberi kesempatan kepada siswa untuk memilih program belajar sesuai dengan minat dan kemampuannya. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi diagnostik, yaitu kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan anak didik untuk memahami dan menerima potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Selanjutnya ada landasan pengembangan kurikulum PAUD. Yang pertama ada landasan filosofis. Kurikulum pada hakikatnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Karena tujuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh filsafat atau pandangan suatu bangsa, maka kurikulum yang dianut harus mencerminkan falsafah atau pandangan hidup bangsa tersebut. Yang kedua, ada landasan psikologis, yang berarti pendidikan senantiasa berkaitan dengan perilaku manusia. Dalam setiap proses pendidikan pasti terjadi interaksi antara anak didik dengan lingkungannya, baik lingkungan yang bersifat fisik maupun lingkungan sosial. Melalui pendidikan diharapkan adanya perubahan perilaku dari peserta didik menuju kedewasaan, baik dewasa dari segi fisik, mental, emosional, moral, intelektual, dan sosial. Yang selanjutnya yang ketiga, landasan sosiologis, yang berarti pengembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Yang terakhir ada landasan teknologis, yang berarti kegiatan pendidikan membutuhkan dukungan dari penggunaan alat-alat hasil industri seperti televisi, radio, video komputer, atau peralatan lainnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung berimplikasi terhadap pengembangan kurikulum yang di dalamnya mencakup pengembangan isi atau materi pendidikan, penggunaan strategi dan media pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi. Sekian penjelasan dari materi konsep kurikulum PAUD yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.